Jadi hari ini tema kita bukan belajar berdoa, bukan, tapi belajar tentang doa. Nah, tadi Pak Pendeta Ramon sudah mendahuluinya, ya, kesimpulannya berdoa itu bukan memaksa Tuhan. Bukan. Ya. Kalau berdoa memaksa Tuhan dan semua doa kita harus Tuhan jawab. Pertanyaannya begini. Lalu yang jadi Tuhan siapa? Kalau tiap kali kita berdoa, kita paksa Tuhan untuk menjawab doa kita, ya akhirnya jadi Tuhan ya kita sendiri. Ya udah, kalau kamu mau jadi Tuhan, ya jadilah Tuhan sendiri. Atur semuanya sendiri. Itu kesimpulannya tadi. Woi Raymond di FB, di Instagram, komen bagus semuanya. Ya, untuk pengajaran doa. Oh, yang dari Bantul izin keluar ya. Oke, karena dari Jumat sehingga waktunya terbatas. Baik, mari kita lanjutkan. Yakobus 4. Tadi Mbak Ramon sudah nyebut jangan doa dihabiskan menurut hawa nafsumu. Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat 3. Kita lihat ayat ini. Ya, Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga. Sudah berdoa ini. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Lalu dijawab karena kamu salah berdoa. Loh, apa itu salah berdoa? Apakah sikapnya salah? Apakah kata-katanya salah? Bukan. Papa di surga tidak menilai doa dari sikap, dari baju, ya, sudah mandi atau belum. Tidak. Papa di surga tidak menilai doa karena kata-kata kita. Aduh, tadi waktu saya dengar ilustrasi yang disampaikan Pak Ramon. Masa kalau anaknya yang kecil namanya Matthew mau minta sesuatu ke mamanya. Aduh, terus muji-muji mamanya dulu. Aduh, mama cantik sekali. Aduh, mama wangi sekali. Aduh, mama rambutnya bagus sekali. Ya, mamanya pasti tahu. Mau minta apa kamu? Pasti ada maunya. Nggak begitu. Jadi kalau kita doa nggak usah pakai kata-kata puji-pujian yang wah rasanya indah di mulut, enak didengar. Maaf saudara. Papa di surga tidak pernah menilai doa kita karena pakaian kita, sudah mandi atau belum, pakai baju apa, warna apa, kata-kata, tidak menghadap kiri, kanan, menghadap ke atas, menghadap ke bawah, menghadap ke samping. Maaf, tidak. Salah berdoa bukan karena bajunya. Salah berdoa bukan karena kata-katanya. Salah berdoa bukan karena posisinya. Salah berdoa bukan karena tempatnya. Saya ulangi lagi Yakobus 4 ayat 7. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Nah, bagaimana doa bisa salah? Lihat. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ngeri. Ayat. Atau kamu meminta tetapi tidak mendapat karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yaitu untuk memuaskan hawa nafsumu. BIS. Dan kalaupun kalian sudah memintanya, kalian toh tidak mendapatnya. Sebab tujuan permintaanmu itu salah. Tujuan doanya itu salah. Salahnya di mana? Apa yang kalian minta adalah untuk kesenangan diri sendiri. TSI. Atau kamu sudah berulang-ulang memintanya kepada Tuhan, tetapi dia tidak menjawab doamu. Hal itu terjadi
karena kamu memintanya dengan alasan yang salah. Apa itu? Karena kamu menggunakannya untuk kesenangan dirimu sendiri. Jadi salah doa itu bukan karena sikapnya, bajunya, nggak cuci muka dulu, kata-katanya bengkok-bengkok. Tidak, motivasinya. Terima kasih Senta dari Manado, ILT. Kamu meminta tetapi kamu tidak menerima. Sebab kamu meminta dengan jahat bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenangan. Wih, ini salah doa. Ya, FAYH. Dan sekalipun saudara memohonkannya, saudara tidak memperolehnya. Sebab tujuan saudara sama sekali salah. Saudara hanya mengingini hal-hal untuk kesenangan diri sendiri saja. Nah, sudah jelas. Doa yang salah menurut Yakobus 4 ayat 3 bukan salah kata-kata, bukan salah baju, bukan salah belum mandi, bukan karena salah ngadepnya miringnya kurang tepat. Tidak. Tetapi salah motivasi. Nah, maka itu kalau kita berdoa harus sesuai dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5:14. Mari kita lihat. 1 Yohanes 5:14. Kita lihat ayat ini. 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia, perhatikan, inilah keberanian percaya kita datang kepada Bapa di surga. Apa? Karena apa kita berani? Yaitu bahwa bahwa Bapa di surga mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak Tuhan. TSI langsung ya. Dengan begitu kita tidak merasa takut lagi datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Kenapa kita nggak takut lagi datang berdoa? Kalau apa yang kita minta sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa kita. Makasih ini FAYH. Dan kita yakin bahwa ia akan mendengarkan kita bila kita meminta kepadanya sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Ini yang tadi dikatakan Pak Ramon. Berdoa sesuai kedaulatan Tuhan. Jadi walaupun Abraham itu sangat dekat dengan Tuhan. Walaupun Abraham itu begitu dapat kepercayaan yang luar biasa dari Bapa di surga. Tapi Tuhan tetap Tuhan yang punya kedaulatan untuk menolak atau untuk menerima. Maka itu ketika sampai angka 10 penawarannya, kenapa Bapa di surga tidak memberi kesempatan lagi? Ya karena buat dia sudah gak cocok. Nah Abraham marah? Tidak. Abraham yang menyerah. Memang itu kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Bukan berarti Tuhan diktator. Enggak. Bukan berarti Tuhan semua maunya sendiri. Tidak. Tetap kita harus menghormati dia. Contoh kecil saja. Apakah ada orang yang Tuhan dengar doanya? Kalau minta begini. Tuhan, mulai minggu depan. Matahari jangan terbit dari timur. Tapi diubah dari selatan. Halo? Ada yang percaya Tuhan bisa mendengar doa orang itu? Minta matahari terbit dari utara atau selatan. Bukan dari timur lagi. Ya gak mungkin. Kedaulatan Tuhan kita harus akui dan hormati. Itu anak saya dari Siantar. Doa apa itu? Ya mboh, Bas. Maka itu kalau Tuhan gak jawab doa kita, kita jangan memaksa.
Tuhan punya kedaulatan yang kita nggak bisa. Apalagi maaf, ada pengajaran-pengajaran yang ngawur tentang doa. Yang penting saudara rajin doa pagi tiap jam 4. Yang penting saudara rajin memberi perpuluhan. Waduh, celaka lagi. Saudara jangan pernah menganggap kalau kita sudah bisa buat sesuatu dan beri sesuatu, lalu kita anggap Tuhan bisa kita setir, bisa kita atur seenak kita. Enggak bisa. Hari-hari ini banyak orang tanya tentang doa ini, Ramon. Nah, saya tunjukkan satu ayat lagi. Roma 11 ayat 35. Jadi jangan mikir Roma 11 ayat 35. Kalau masih ada di antara kita yang hari-hari ini masih punya konsep yang jahat sekali. Tuhan bisa kita atur. Tuhan bisa kita paksa. Tuhan harus begini, harus begitu kepadaku. Karena ini jahat di mata Tuhan. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan? Ya, Roma 11:35. Saya ulangi. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan harus menggantikannya? Ayat. Atau siapakah yang pernah memberi hadiah kepadanya sehingga Tuhan harus membalasnya kembali? PS. Siapakah pernah memberi sesuatu kepada Tuhan sehingga bisa menuntut balasannya? Wih, ngeri. TSI. Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan sehingga Tuhan wajib membayarkan sesuatu kepadanya? Ini ada yang tanya, ada yang komen di Facebook. Ada pendeta bilang, kalau doa nggak terjawab katanya banyak dosa. Kalau dianya kurang sungguh-sungguh, gimana itu? Ya, itu ayat buatan pendeta itu. Nggak ada. Tadi kan sudah dibacakan di 2 Korintus 12. Paulus nggak dijawab loh doanya sampai 3 kali. Wih, jadi menurut pendeta itu Paulus ada dosa. Ayo, suruh pendeta itu cari apa itu dosanya Paulus. Enggak. Juga ada kalimat begini dari beberapa gereja. Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Berarti yang ngomong itu belum tahu Roma 11 ayat 35. Pokoknya Tuhan gak bisa kita suap dengan aktivitas kita. Aktivitas pelayanan, aktivitas doa, aktivitas baca Alkitab. Apalagi dengan memberi. Nanti Tuhan pasti beri. Tidak. Gak begitu. Dia gak pernah merasa berutang kepada kita. Tuhan ampuni kami. Jadi belajar tentang doa bukan belajar bagaimana berdoa. Beda. Yaitu menghargai kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Maka itu saya suka lagunya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Jadi izinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Ya, 2015-14. Ribuan orang berdoa. Ribuan. Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri. Supaya Andrew Chan dan Myuran Sukmaran itu bebas dari hukuman mati. Ternyata kita nggak bisa memaksa Tuhan. Kurang apa waktu itu semua orang berdoa. Nah, di sini jangan kita putus asa. Nah, kalau gitu percuma dong berdoa. Nah, jangan putus asa. Kembali ke 1 Yohanes 5:14 tadi. Jadi sebelum doa cari dulu kehendak Tuhan. Baru kita berani berdoa, minta sesuatu yang sesuai, yang cocok dengan kehendaknya.
Jangan putus asa. Itu ya. Karena Tuhan kita tetap Tuhan yang penuh kasih dalam kehidupan kita semuanya. Maka itu ayo kita bergaul karib dengan Tuhan. Erat, melekat kepada Tuhan. Maka nanti kita akan lihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Makin kita kenal Dia, maka makin kita nggak gampang kecewa. Betul, ini dari Medan komen, benar banget. Kedaulatan penuh dalam hidup kita adalah Tuhan. Amin. Bukan Tuhan diktator, tidak. Dia mau kerjasama dengan kita dalam hal ini. Tuhan bisa kita ajak diskusi, bisa. Ya, saya ulangi, Tuhan bisa kita ajak diskusi, sangat bisa. Contohnya Abraham tadi, diskusi tawar-menawar. Tapi Tuhan punya angka, punya kedaulatan. Akhirnya gak terpenuhi. Musa pernah berdoa dan diskusi naik banding. Jangan kau hukum bangsa itu, jangan Tuhan. Ingat bagaimana engkau pernah berjanji kepada nenek moyang kami, Abraham, Ishak dan Israel. Lalu kitab suci mengatakan Tuhan merubah keputusannya. Saya ingin lihat ini, ada yang beri komen sebentar ya. Oh, dari Ricky, Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Terima kasih Rick untuk tambahan ayat ini. Nah, saudara, di sini kita belajar Tuhan tetap Tuhan yang kita harus akui Dia berdaulat. Dan Tuhan bukan pembantu kita, Tuhan bukan hamba kita yang bisa kita perintah seenak kita sendiri. Tidak. Tuhan adalah Tuhan yang punya kedaulatan. Maka itu penting sekali dalam kehidupan kita selalu mencari kehendak Tuhan supaya kita tidak salah di dalam kita berdoa. Yeremia 29. Oh, terima kasih An. FAYH Matius 11 ayat 6. Kemudian sampaikanlah kepadanya pesan ini. Berbahagialah mereka yang tidak meragukan aku. Ya. Yeremia 29. Mulai ayat 8. Ya. Yeremia 29 mulai ayat 8. Sungguh demikianlah firman Yahweh semesta alam Tuhan Israel. Janganlah kamu diperdayakan, ampuni kami Tuhan, oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Saudara, kenapa tidak sedikit orang Kristen dapat pengajaran yang salah? Maaf loh, puji Tuhan selama pandemik ini cukup banyak perubahan dalam banyak khotbah. Saudara, ayat 8 Yeremia 29. Tidak sedikit pendeta-pendeta khotbah yang memanipulasi iman. Percaya saudara kau diberkati kalau kau memberi, maka itu beri. Ayo kita beri. Wih, dalam badan susah begini, suruh beri terus. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang katanya nabi, kalau mau bernubuat, orang suruh nyiapkan amplop dulu. Saya pernah lihat sendiri masalahnya. Satu kali saya diajak teman saya, dia pengusaha. Koden, ini ada nabi nih dari Malaysia katanya. Terus, loh, dia mampir ATM. Kamu mau beli apa? Oh enggak, persiapan persembahan buat nabi itu. Ya, dia akan membuatkan satu persatu kami. Dan kami persiapan persembahan ini. Langsung saya tolak, maaf. Saya tidak akan mau dengar katanya nabi apapun. Kalau dia sudah bicara duit dulu, maaf. Ada itu. Tidak sedikit pengkhotbah dari luar negeri.
yang menipu gereja di Indonesia. Ngeri, saudara. Karena diiming-iming berkat. Ini loh, sungguh. Beginilah firman Yahweh semesta alam Tuhan Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh khotbah-khotbah yang selalu duit. Maaf, saudara. Ingat tuh tadi Roma 11:35. Jangan kita menganggap Tuhan pernah hutang kepada kita. Terus Tuhan wajib mengembalikan. Kurang ajar betul. Maka itu jangan berkata, aku sudah banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Aku sudah banyak menolong orang. Aku sudah banyak berbuat kasih. Jangan sampai janji-janji yang salah kita terima. Lalu kita kecewa dengan Tuhan. Sudah doa panjang-panjang. Kok Tuhan gak jawab? Nah, karena salah permintaannya itu. Gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya beri ilustrasi yang terakhir ini. Ada orang kaya. Kaya raya, konglomerat. Punya pabrik banyak. Punya showroom mobil, merek apa saja. Nah, anaknya yang umur 7 tahun maksa minta mobil. Papa kan punya banyak. Masa saya minta satu saja nggak boleh? Saudara, nggak ada orang tua ya sekaya apapun, semampu apapun, anak umur 7 tahun dikasih mobil, walaupun ada sopirnya, lain lagi ceritanya. Nah, itu salah satu cara kita belajar. Doa yang berkenan, doa yang benar. Supaya doa kita tidak kita habiskan hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita yang salah. Ayo kita periksa hidup doa kita mulai hari ini. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Saya akhiri dengan ayat ini. Filipi 4 ayat 19. Sehingga tidak semua doa kita harus didengar oleh Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat 19. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Beda. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan 3 poin penting tentang doa di Filipi 4 ayat 19 ini. 1. Yang Bapa di surga penuhi menjawab doa kita, itu yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Bedakan. Maka itu tadi Yakobus 4 ayat 3. Kenapa doa kita nggak dijawab? Karena yang kita minta, yang kita inginkan, sesuai hawa nafsu kita. Ya terang aja Tuhan nggak mau beri. Seperti anak kecil tadi, walaupun bapaknya kaya raya, jualan mobil, masih 7 tahun, kok minta mobil sendiri. Kata kedua, menurut kekayaannya. Ini kata kedua, menurut kekayaannya. Nah, menurut kekayaannya itu begini. Bukan mentang-mentang Tuhan itu kaya, terus kita bisa minta semuanya. Tidak. Menurut kekayaannya yang cocok dengan kita. Ngerti nggak maksudnya itu? Nah, ini saya beri contoh saja. Ya, banyak orang-orang kaya yang saya kenal. Banyak. Dan tidak sedikit di antara mereka itu punya pesawat pribadi. Ya, bahkan belum lama waktu saya 2 bulan lalu ke Las Vegas, ternyata saya tahu ada satu teman saya orang kaya di Jakarta punya pesawat, parkirnya di Las Vegas. Wih, saya bilang luar biasa kamu. Nah, apakah saya pun akan minta pesawat dari Tuhan? Ya nggak mungkin. Nah, kalau saya minta pesawat, saudara tahu nggak? Sewa tempatnya, maintenance-nya, bayar pilotnya. Ya, buat saya nggak perlu. Walaupun ada berkat dari, tapi kan Pak Daniel sering pergi-pergi terus gitu. Enggak. Jangan lagi pesawat. Saya mobil satu aja nggak punya. Mikir pesawat ngapain? Nah, itu menurut kekayaannya
sesuai dengan keberadaan saya. Ngerti nggak? Jangan sembarangan. Oh, waduh, Lambas belum berangkat sudah jatuh untuk pesawat kalau kamu jadi pilotnya. Oke, menurut kekayaannya. Maaf, kalau saudara garasi aja nggak punya, jangan tersinggung yang ngomong. Garasi saja nggak punya. Ya sadarlah, jangan minta mobil. Mau taruh mana? Maaf, saya ngomong. Jadi menurut kekayaannya, itu hal kedua. Yang ketiga, dan kemuliaannya. Nah, ini yang banyak kita nggak tahu. Jadi apapun yang kita minta, itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diri kita sendiri. Maaf, ada rekan-rekan gembala yang saya kenal, maksa minta bangunan gedung gereja yang besar. Loh, maaf loh, jemaatnya aja cuma berapa orang. Yang kedua, jumlah penduduk di sekitar itu, kalau toh semua pun percaya Tuhan Yesus, tetap ada tempat kosong di gereja yang begitu besar mau bangun. Nah, itu nggak menurut kemuliaan Tuhan. Mencari kemuliaan buat diri sendiri. Maka itu doa kita akan dijawab 3 hal ini. 1, sesuai keperluan kita. 2, menurut kekayaan. 3, untuk kemuliaan Tuhan. Maka kalau itu ada, kita akan hidup bahagia jadi orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, Kau mengajar kami tentang doa yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.